jam 9 kok, lewat 10 menit nih. Ya, oke, kita mulai saja. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, kita akan melanjutkan materi kita hari ini ya. Jadi kita lanjutkan materi yang belum rampung kemarin sedikit lagi, baru nanti masuk ke distribusi diskrit ya. Saya sudah suruh Anda download tabel ya, supaya kita nanti bisa sama-sama melihat tabel. Oke, ya kemarin kita lanjutkan. Kemarin itu sudah ada beberapa mencari peluang. Ya sekarang kita melanjutkan. Jadi ingat, accounting rule itu untuk peluang ada 3, yaitu dengan menggunakan aturan perkalian, aturan permutasi, dan aturan kombinasi. Ya, ini memang 3 ini nanti terus digunakan ketika kita mencari suatu peluang. Ya, makanya dibuat di situ accounting rules ya. Jadi ini adalah konsep dasar untuk peluang itu sebenarnya ya pasti Anda sudah mendapatkan ketika SMA. Kemarin sudah kita belajar contohnya apa itu irisan, gabungan, terus impunan bagian. Nah ini sebenarnya dasar-dasar di peluang itu. Oke, sekarang kita lanjutkan 2 kejadian saling lepas atau biasa juga disebut dengan disjoint event atau mutually exclusive. Ya, sekarang kalau ada 2 misalkan di sini adalah kejadiannya. Bila A dan B 2 kejadian saling lepas, maka kita buatkan dia mencari peluangnya seperti ini. Peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B. Ya, beda dengan minggu kemarin. Kalau minggu kemarin itu ada plus kurang irisannya. Tapi ini enggak. Jadi kalau untuk saling lepas itu dia hanya sampai sini aja. Ini kalau dia itu ada 2 kejadian A, B. Bagaimana kalau 3? Ya, kalau 3 peluang A gabung B gabung C sama dengan peluang A tambah peluang B tambah peluang C. Ya, jadi ini untuk mencari 2 kejadian saling lepas. Kalau 4 ya berarti peluang A tambah peluang B tambah peluang C tambah peluang D. Ya, kalau kemarin untuk bebas dia kan ada lagi di sini kurang. Ya, nanti kalau misalnya dia 2 berarti peluang A iris B ya. Kalau di sini nggak ada lagi karena dia dikatakan dia saling lepas. Ya, contohnya misalkan berapa peluang mendapatkan total 7 ya. Jadi kalau kita buat satu mata dadu itu kan ada 1, 2, 3 sampai 6. Tapi kalau kita buatkan mendapatkan total 7 atau 11 bila pasang dadu dilemparkan. Sekarang kita lihat kalau 7 dia berarti itu kita misalkan A itu kejadian yang diperoleh 7 berarti 16, 61, 25, 52, terus 34, 43. Itulah kalau dia itu diperoleh 7. Kalau 11 itu hanya ada yaitu 56 dan 65. Itu kita misalkan dia adalah kejadian B. Sehingga peluang mendapatkan total 7 atau 11 kita masukkan. Ya, kita masukkan. Lah ini sebenarnya nggak usah pakai ini juga ada apa-apa karena kalau peluang A iris B dia 0 kemarin ya. Jadi tadi kan kalau dia saling lepaskan di sini tadi kan nih. Sekarang kita buat dia seperti ini. Berarti peluang A-nya tadi berapa? Ya, berarti ini adalah tadi itu peluang A-nya kalau kita cari dari sini ini 6. Oh ya, per 36. Kalau ini tadi jumlahnya berapa? 2/36. Kalau ini menjadi 0. Berarti itu peluangnya adalah sebesar 8/36. Kalau Anda buatkan dalam desimal juga ya tidak masalah ya. Oke, terus ada lagi 2 kejadian saling komplement ya, jadi saling komplementer. Kalau minggu kemarin kita sudah tahu apa itu suatu komplement. Kalau kita punya suatu impunan semesta misalkan ya. Ya. Jadi komplement itu adalah ya misalkan ini. Di sini dia adalah impunan A-nya. Maka komplement A-nya itu adalah di sini. Nah, nih. Berarti dia bukan anggota impunan A, tapi dia anggota impunan semesta. Nah, nih. Nah, sekarang bagaimana mencari peluangnya? Ya, ini sekarang di sini.
Bila A dan A komplement dua kejadian dalam kemungkinan semesta yang saling komplementer, maka berlakulah seperti ini. Jadi untuk mencari peluang komplement itu adalah seperti ini dia. Peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Ya, ini dia. Jadi harus kita cari dulu berarti peluang A-nya itu berapa. Nanti 1 dikurangi peluang yang sudah cari itu ya. Contohnya misalkan ini. Pada pelemparan 2 dadu, jika A adalah kejadian munculnya muka dadu sama. Ingat, muka dadu sama. Hitunglah peluang munculnya muka 2 dadu yang tidak sama. Jadi pertanyaannya itu kita disuruh mencari peluangnya, ya, tapi muncul muka 2 dadu yang tidak sama. Sekarang kita misalkan ya, jadi kita misalkan kalau munculnya muka 2 dadu yang sama itu kan 11, 22, 33, 44, sampai 66. Maka peluang A-nya itu yaitu 6/36 ya nih. Kita tahu ya ini jumlah itu ruang sampelnya itu adalah seperti 36. Oke. Sehingga peluang munculnya muka 2 dadu yang tidak sama, kita cari itu tadi komplementer itu. Yaitu peluang A komplementer sama dengan 1 dikurangi peluang A. Peluang A tadi berapa nih? Maka ini dia hasilnya nih. Jadi sekitar 30/36. Itulah peluang komplementernya. Ya. Oke, untuk soal yang kayak gini. Ya, jadi saya yakin Anda pasti bisa, apalagi ini sudah kayaknya mengulang waktu SMA ya. Nah, terus ada lagi 2 kejadian saling bebas atau disebut juga independen. Dikatakan saling bebas artinya kejadian itu tidak saling mempengaruhi. A terhadap B itu tidak berpengaruh, jadi nggak saling mempengaruhi. Jadi 2 kejadian A dan B dalam ruang sampel S dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B. Sebaliknya, kejadian B tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian A. Sehingga bisa kita buatkan seperti inilah mencari peluang ketika saling bebas atau independen nih. Jadi peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nggak ada lagi yang lain. Ya. Oke, seperti itu dia. Ini adalah yang disebut dengan suatu kejadian saling bebas atau independen. Ya, sekarang kita lihat lagi contoh yang lain misalkan. Pada pelemparan 2 uang logam secara sekaligus. Apakah kejadian munculnya muka dari 2 logam pertama dan uang logam kedua itu saling bebas? Ya nih, jadi karena tadi kita mau melihat bagaimana contoh mencari peluang itu saling yaitu independen, saling bebas. Oke, jadi kita misalkan dulu ruang sampelnya ya kita buatkan ya nih. Jadi muka belakang muka belakang. Berarti ini ada jumlahnya 4. Jadi kita misalkan A itu adalah kejadian munculnya muka 2 uang logam 1. Berarti ini 2/4 ya. Oke. Jadi yaitu MM dan MB. Karena itu yang di depan mukanya. Oke. Berarti ini sama dengan setengah. Berarti peluang A-nya setengah. Terus B itu kita buatkan adalah kejadian muncul muka dari uang logam 2. Ya. Jadi PB-nya itu berarti kalau kita buatkan sama saja dia ya enggak. Berarti belakang muka dan belakang. Ya, ini berarti sama juga nilainya berarti setengah. Ya. Ya, muka dan belakang. Oh ya, muka dan belakang muka. Berarti sama, berarti peluang A-nya setengah, peluang B-nya setengah. Ya, pertanyaannya tadi ya yaitu bagaimana mencari peluangnya, yaitu untuk uang logam kedua saling bebas atau independen. Maka kita buat A iris B itu sama dengan
kejadian muncul 2 muka dari uang logam 1 dan 2. Ya, kita buatkan, berarti ini adalah MM. Ya, jadi MM ini adalah dia sama dengan 1/4. Ya, jadi dia kita buatkan peluang A iris B itu menjadi sama dengan 1/4. Maka bila A dan B saling bebas ya atau independen, maka kita buatkan peluang A iris B sama dengan peluang A kali peluang B. Jadi kita masukkan rumus yang ini tadi nih. Ya, peluang A kali peluang B. Nah, tadi ini A iris B-nya berapa? 1/4. Peluang A-nya tadi berapa? 1/2. Peluang B-nya berapa? 1/2. Udah. 1/2 kali 1/2 1/4. Berarti 1/4 sama dengan 1/4. Jadi apa? A dan B adalah independen atau saling bebas. Ya, ini dia. Ya, ini cara mencari peluang kalau dia itu independen atau saling bebas. Ya, sekarang mencari peluang yaitu peluang bersyarat. Ingat, peluang bersyarat itu notasinya garis lurus. Ya, jadi di sini ada yang membuatkan misalkan, nah syaratnya itu adalah misalkan ini. Ada juga yang membuatkan garis miring, ya nggak apa-apa. Seperti ini dia. Itu adalah notasi daripada bersyarat. Ya, ingat itu ya. Jadi ini peluang bersyaratnya notasinya bisa garis lurus atau bisa garis miring. Ya, itu apa itu peluang bersyarat? Peluang suatu kejadian B terjadi dengan syarat. Jadi ada syaratnya. Syaratnya kejadian A lebih dulu terjadi atau akan terjadi atau diketahui terjadi. Ya, jadi A itu dulu terjadi, baru B, seperti itu. Ya, atau nanti kebalikannya. B itu dulu terjadi baru A. Ya, seperti itu dia. Jadi kalau kita buatkan di sini dia, misalkan ditunjukkan dengan peluang bersyarat A ini. Ini dibaca adalah peluang di mana B ini terjadi karena A terjadi. Artinya B ini dulu terjadi baru A. Nanti kalau peluang, ya jadi kalau misalnya nanti kita buatkan lagi dia itu adalah peluang A bersyarat B. Ya, jadi kita buatkan misalkan kayak gini nih. Ya, jadi ini adalah, ya misalkan ini dia. Ini artinya apa? Sebelum terjadi B ini A dulu terjadi. Ya kalau tadi kan misalkan, ya ini adalah B dulu ya. Ah, ini misalkan gini. Ya, berarti apa? Sebelum terjadi A ini dulu terjadi. Ya, jadi itulah syaratnya. Itulah yang disebut dengan peluang bersyarat. Jadi kejadian A itu lebih dulu terjadi atau terjadi atau akan terjadi atau diketahui terjadi. Ya, jadi kita tuliskan seperti ini. Inilah yang disebut dengan peluang di mana B terjadi karena A terjadi. Yaitu peluang bersyarat. Jadi rumusnya kita buat seperti ini. Ya, jadi peluang di mana B terjadi karena A sama dengan peluang A iris B dibagi dengan peluang A. Ingat, peluang A itu harus lebih besar 0. Jadi kita cari untuk yang ini tadi itu adalah, jadi ini sama dengan peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang bersyarat A. Ya, jadi probabilitas di mana B ini terjadi karena A. Kalau nanti di sini A, B, berarti apa? Peluang ya di mana A itu terjadi karena B terjadi dulu. Nah, seperti itu dia. Jadi ini ada suatu syaratnya. Ya, kalau dia terjadi ini dulu syaratnya terjadi dulu. Ah, gitu loh. Contohnya misalkan ini. Sebuah kotak berisi 3 buah bola berwarna kuning, 4 buah bola berwarna merah, dan 5 berwarna biru. Jadi kita buatkan seperti ini dia, tapi ukurannya sama ya. Ini adalah 3 kuning, 4 merah, 5 biru. Jadi peluang terambil bola kuning itu sama dengan peluang kuning atau PK sama dengan 3/12. Oke. Terus peluang terambil bola merah atau PM, peluang M sama dengan 4/12. Oke, dari tadi ya. Terus peluang terambil bola biru, maka
peluang biru itu sama dengan 5/12. Jadi jika diambil 2 buah bola berurutan, maka peluang terambil pertama bola merah dan kedua bola biru adalah, kita buatkan seperti ini dia. Ya, jadi bola merah tadi itu adalah 4/12. Bola birunya adalah 5/11. Ketika ini kita kalikan, ini menjadi, ya ini kan berarti kalau dalam perkalian bisa saja ya 4 kali 5 per ini. Udah, atau dalam desimal seperti ini dia. Ini peluang pertama, terambil pertama merah dan kedua biru. Nah di sini peluang terambil bola biru tadi berapa? 5/11. Karena bola pertama sudah terambil, sehingga jumlah bola keseluruhan tinggalnya berapa? 11. Ya, maka kita buatkan di sini. Ya, jadi peluang ya merah iris B itu sama dengan peluang merah dikali dengan peluang bersyarat. Ya, bersyarat biru, tapi merah. Nah, bersyaratnya itu adalah ketika mau terjadi biru ini merah. Ketika terjadi merah ini biru dulu terjadi. Ya, seperti itu dia. Kita masukkan peluang merahnya tadi berapa? 4/12. Peluang birunya tadi ini kan tinggal 11 karena ini tadi ya, karena sudah terambil di sini 1. Berarti ini dia peluang ya di mana terambil bola biru karena bola pertama sudah terambil sehingga jumlah bola keseluruhan jadinya ini dia. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh untuk mencari yaitu peluang bersyarat tadi. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini nggak terlalu sulit, saya yakin pasti Anda bisa ya. Terus misalkan dipunyai kotak berisi 20 sekring, 5 diantaranya rusak. Jika 2 sekring diambil dari kotak satu demi satu secara acak tanpa mengembalikan yang pertama ke dalam kotak, maka berapakah peluang kedua sekring itu rusak? Jadi yang ditanya itu berapa peluang sekring itu rusak tapi kedua. Kita misalkan di sini A-nya itu adalah kita buatkan berarti kejadian yaitu sekring pertama rusak. B itu kejadian sekring kedua rusak. Maka peluang kedua sekring itu rusak, kita cari dulu irisnya, peluang A iris B. Ingat, tadi rumusnya ini, yaitu peluang A dikali peluang bersyarat untuk B-nya. Ya. Jadi B ini terjadi karena A ini terjadi karena B ini dulu. Oke. Ya, sekarang kita lihat kira-kira berapa ini nilainya. Ini dia. Ya, tadi kita masukkan di sini peluang tadi ini berarti 5/12 kali ininya tadi berapa? 4/19. Ya, ini kan dicari dulu loh. Bagaimana tadi mencari ini tadi, peluang bersyarat ini tadi? Ya, ini kita masukkan ini. Nah, jadi untuk contoh yang ini bukan sembarangan dibuat, dicari dulu. Ini kan nih dari sini. Kalau ini apa? Ya kita cari dulu dia dengan menggunakan rumus peluang bersyarat tadi nih. Nah, kita cari dulu. Sehingga ketika kita cari, ini kan rumusnya ini ya. Kita sudah cari, maka didapatkan tadi hasilnya adalah 1/19. Nah, ini dia. Ya, ini adalah untuk mencari suatu peluang bersyarat ya. Nah, sekarang berdasarkan contoh lagi, berdasarkan hasil 100 angket yang dilakukan untuk mengetahui respon konsumen terhadap pasta gigi. Ya, pasta giginya itu ada rasa jeruk dan ada rasa stroberi. Ya, sekarang pasta gigi itu bermacam-macam ya, apalagi untuk anak-anak. Karena ada anak-anak sukanya bau jeruk, ada stroberi, ada bau susu, pokoknya bermacam-macam. Di sini digunakan rasanya itu hanya 2, yaitu jeruk dan stroberi. Jadi kita buat jeruk itu J, stroberi itu adalah S. Sehingga dari situ kita peroleh informasi sebagai berikut. 20 pria menyukai rasa jeruk. 30 wanita menyukai rasa jeruk. Jadi rasa jeruknya itu 20 pria, 30 wanita. Sekarang rasa stroberi. 40 pria menyukai
menyukai rasa stroberi, 10 wanita menyukai rasa stroberi. Ya, jadi rasa stroberi itu untuk laki-laki 40, untuk perempuan 10. Pertanyaannya, ya ini ingat, inilah persyarat itu. Apabila kita bertemu dengan seorang pria, berapa peluang ia menyukai pasta gigi rasa stroberi? Di sini syaratnya apa? Apakah pria atau pasta gigi rasa stroberi? Ya, ini harus kita tahu. Ya, terus kita lihat lagi pertanyaan B. Apabila kita bertemu dengan seorang wanita, berapa peluang ia menyukai pasta gigi rasa jeruk? Jadi pertanyaan B ini, apakah wanita itu sebagai bersyaratnya atau pasta gigi rasa jeruk itu? Ya, jadi jangan salah meletakkan persyaratnya itu loh. Nanti berbeda hasilnya ya. Terus pertanyaan C. Apabila kita bertemu seorang yang menyukai pasta gigi rasa jeruk. Kalau tadi pria terus wanita, ini yang menyukai pasta gigi rasa jeruk. Berapa peluang adalah pria? Ya ini. Sekarang syaratnya itu apa? Apakah prianya atau rasa pasta gigi rasa jeruk? Terus pertanyaan keempat, apabila kita bertemu dengan seorang yang menyukai pasta gigi rasa stroberi, berapa peluang ia adalah wanita? Wah nih, jadi jangan bingung menentukan peluang bersyaratnya. Sebenarnya dari pertanyaan ini jelas sekali kita bisa tahu ya, oh ini syaratnya ini. Supaya lebih jelas lagi kita buatkan dalam bentuk tabel. Tadi ada responnya adalah pria dan wanita. Kita buat R itu adalah pria. Terus ini tadi adalah rasa jeruk dan ini rasa stroberi. Kita jumlahkan dia ke baris, kita jumlahkan dia ke kolom. Tadi jumlahnya semua berapa? Yaitu 100. Ya, ini 100. Oke. Jadi pertanyaannya tadi, ya ini ingat ya, W itu adalah wanita, R itu adalah pria, S itu adalah pasta gigi rasa stroberi, J itu adalah pasta gigi rasa jeruk ya. Oke. Maka kita buatkan seperti ini dia. Nih. Nah, sebenarnya nggak sulit penghitungannya. Cuman menentukan bersyaratnya itu jangan salah. Tadi pertanyaannya, apabila kita bertemu dengan seorang pria, berapa peluang ia menyukai pasta gigi rasa stroberi? Nah, berarti apa ya? Stroberi ini terjadi karena ini dulu. Pria ini. Makanya tadi kan seorang pria. Nih, berarti di belakang itulah prianya, R-nya, S-nya itu di depan. Ingat ya, kalau kesini saya nggak menjelaskan lagi karena saya yakin untuk penghitungannya ini pasti. Apalagi ini peluang apa tadi ya, rasa stroberi dengan jeruk itu kalau kita iris hasilnya sekian. Berarti untuk peluang untuk prianya itu jumlahnya sekian. Kalau ini hitung-hitungnya pasti nggak ada. Asalkan jangan kita salah meletakkan di sininya nih. Untuk peluang bersyaratnya itu. Ya sehingga peluang yang kita dapatkan di mana seorang pria tapi dia menyukai pasta gigi rasa stroberi sebesar 0,67. Pertanyaan kedua, apabila kita bertemu dengan seorang wanita, ya, jadi wanitanya itu yang apanya loh, ini sebelum terjadi ini ya, jadi terjadi dulu nih. W-nya itu adalah sebesar. Ini J ini rasa jeruk. Ya kita masukkan iris nih. Ya tadi ini berarti ini untuk pria, ini adalah untuk wanita. Dapat 0,75. Pertanyaan ketiga, apabila kita bertemu dengan seorang yang menyukai pasta gigi rasa jeruk. Jadi seorang yang menyukai pasta gigi rasa jeruk. Berapa peluang dia adalah pria? Artinya apa? Ini adalah kebalikan di sini tadi. Kalau tadi di sini dia adalah di belakang misalkan prianya, sekarang ke depan prianya. Ya nih, rasa jeruknya di belakang. Seperti itu dia.
Berarti dia kita dapatkan 0,40. Pertanyaan keempat, apabila kita bertemu dengan seorang yang menyukai pasta gigi rasa stroberi, berarti wanitanya itu di depan, rasa stroberinya itu di belakang entahnya. Dan saya buatkan belakang supaya mengingat kembali loh. Ya, jadi biar nggak lupa bersyarat itu. Kita dapat 0,20. Ya, ini adalah cara mencari suatu peluang bersyarat. Ya, ingat, jadi kalau kita salah membuat bentuk peluang bersyaratnya, ya di sini nanti pasti berbeda. Coba lihat aja ini kan berbeda semua hasilnya. Ya, seperti itu dia. Jadi kita jangan salah membentuk suatu bersyaratnya itu nih. Karena tadi ini temanya adalah peluang bersyarat. Ya. Oke. Terus ada namanya teorema Bayes. Jika kita mengamati K buah kejadian B1, B2 sampai dengan BK, dengan peluang terjadinya kejadian itu masing-masing, misalkan peluang B1 sampai dengan peluang BK, kemudian kita mengamati sebuah kejadian A dalam masing-masing kejadian tadi, kita buat dengan peluang, ya ini, peluang bersyaratnya. A untuk B1, A B2, A B1. Jadi ini peluang bersyaratnya. Ya nih. Maka kita tuliskan dia seperti ini. Berarti peluang A sama dengan, kita buatkan peluang bersyarat B1 dikali dengan, nih, ini ingat ini, peluang bersyarat. A itu jadi karena B1. Ya, ingat itu ya. Oke. Nah, terus kita lihat lagi. Tambah peluang B2 kali peluang bersyarat. Ya. Terus ditambah sampai dengan peluang bersyarat untuk BK-nya. Ya, ini dia. Ya. Jadi ini adalah salah satu untuk mencari peluang bersyarat. Maka kita buatkan dia seperti ini. Wah. Ya. Jadi kita singkat dia, ya seperti ini dia. Peluang bersyarat untuk kenyataan dia adalah ini. Ya, oke. Terus dibagi dengan media. Nah, itu adalah salah satu teorema Bayes. Ya, contohnya misalkan 3 orang telah dicalonkan sebagai manajer sebuah perusahaan ya. Jadi ada 3 calon menjadi manajer perusahaan. Siapa nanti yang terpilih seperti itu loh ya. Peluang A terpilih 0,3. Peluang B terpilih 0,5. Peluang C terpilih 0,2. Jadi kita misalkan manajernya itu namanya ABC. Untuk peluang A itu 0,3, untuk peluang B itu 0,5, untuk peluang C 0,2. Kalau kita lihat dengan mata sendiri itu, udahlah paling menang itu yang beda. Nah, tapi perlu kita cari dulu, ya. Terus jika terpilih, ya jika A terpilih, peluang terjadinya kenaikan gaji, ya, karyawan itu sebesar 0,8. Ya, itu untuk A. Jika A terpilih, maka peluang terjadinya kenaikan gaji karyawan itu 0,8. Jika B atau C terpilih, maka peluang kenaikan gaji karyawan itu masing-masing 0,1 dan 0,4. Ya, ini bersyaratnya. Ingat itu ya. Oke, maka kita buatkan dia seperti ini. Wah, ini dia. Jadi kita buatkan B1 itu tadi A terpilih, B2 B terpilih, B3 C terpilih, G itu kejadian gaji naik. Ya, jadi peluang B1 ini adalah sebesar 0,3. Tadi kan sudah dibuatkan ya, tadi di sini sebenarnya tadi dalam soal ini tadi sudah ada tadi ya. Terus ini tadi. Terus peluang untuk B2 itu adalah 0,1. Peluang untuk B3 itu adalah 0,4. Jadi peluang terjadi kenaikan gaji karyawan itu adalah kita buatkan seperti ini dia. Wah, tapi ini apa? Kan harus kita cari dulu peluang bersyaratnya tadi. Ya, baru bisa kita cari peluang G-nya. Jadi peluang untuk kenaikan gaji sebesar 0,37. Jadi kita buatkan terpilih C-nya.
maka kita buatkan di sini peluang bersyarat di 3. Ya, itu benar ini ya. Oke, benar. Ya. Peluang bersyarat. Ya. Jadi ini ya, ini sebesar 8/37 atau 0,23. Itulah peluang kenaikan gaji jika terpilih adalah sebesar 0,23. Nah, pasti ya ngitung-ngitung kayak gini kan nggak terlalu sulit. Ya, jadi kalau di peluang bersyarat itu yang penting kita lihat syaratnya itu apa. Ya. Terus kalau kita buatkan atau bisa juga kita jadi ini rumusnya peluang bersyarat Z dan B tadi ini. Peluang bersyarat itu A1 kali peluang A1 tambah peluang bersyarat A2 kali peluang A2 tambah peluang bersyarat A3 kali peluang bersyarat 3 ya. Oke. Maka ini kita buatkan dia bisa seperti ini. Karena ini kan hanya 3 kali jadi saya lakukan. Ya. Oke. Ya, ini untuk bersyarat. Ya, sekarang jadi secara umum ya, jika A1, A2, A3 sampai dengan AN saling lepas dalam ruangan sampel S dan B kejadian lain yang sembarang dalam S, maka peluang kejadian bersyarat A, I, B, lihat ini. Jadi ini kita buatkan seperti ini. Ini itu kan nanti bisa A1, A2 dan seterusnya. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan rumus Bayes atau aturan Bayes. Nah, ini dia. Jadi ini bisa kita gunakan seperti ini. Ini kita uraikan dia atau bisa seperti ini nih. Kalau ini bisa kita buat seperti ini dia. Ya, jadi ini salah satu rumus Bayes atau aturan Bayes ya. Contohnya untuk kaidah Bayes itu ya 3 anggota organisasi A ini telah dicalonkan sebagai ketua. Peluang Pak Andi terpilih 0,4. Peluang Pak Budi terpilih 0,1. Peluang Pak Dedi terpilih 0,5. Ya. Oke, jadi ini kita lihat peluang Pak Budi dan Pak Dedi itu adalah 0,3 dan 0,4. Pertanyaannya, berapa peluang Pak Andi terpilih setelah terjadinya kenaikan iuran anggota? Ya. Jadi ini kita buatkan A itu tadi adalah disebut iuran anggota dinaikkan, B1 itu adalah Pak Andi terpilih, B2 itu adalah Pak Budi terpilih, B3 itu adalah Pak Dedi terpilih. Maka bisa kita buatkan seperti ini aja dia. Nah ini. Ya. Jadi peluang bersyarat di satu tadi ini kita buatkan di seperti ini. Jadi inilah peluang untuk jadi sedikit banget. Sampai tutup mata. Nah, jadi ini adalah sebesar 0,285 ya. Ya. Ya, ada lagi contoh ini sebenarnya ada beberapa contoh di sini, tapi nggak terlalu sulit ya. Yang penting kita itu harus tahu bersyaratnya itu apa, ya. Kita harus tahu. Ya, jadi kalau dia seperti ini, nah ini berarti bersyaratnya itu nih peluang yang terambil warna merah, ya kita buatkan. Terus maka peluang merah tersebut terambil dari kotak 2 nih. Jadi ini 2 merah. Ini tadi yang terambil warna merah, ini dia. Peluang warna merah itu tadi ya kita masukkan semuanya tadi. Ya sehingga inilah nilainya ya kayak ini. Nah ini juga nanti di sini ada beberapa soal latihan kayaknya sampai dengan banyak ini. Tapi nggak semua nanti Anda kerjakan ya. Ya sampai nomor 12.
Oke, ini materi kita yang belum selesai minggu kemarin. Ya, kalau ada pertanyaan saya silahkan dulu, kalau enggak biar kita lanjut ke distribusi diskrit. Silakan. Apakah ada pertanyaan di sini? Ya, sebenarnya enggak terlalu sulit. Yang penting untuk mencari peluang itu hanya ada 3 yang bisa kita gunakan di situ. Itulah yang disebut dengan accounting rules pada peluang, yaitu aturan perkalian, permutasi, kombinasi. Tapi harus Anda ingat, yang harus diperhatikan urutannya yang mana? Apakah permutasi atau kombinasi? Nah ini, jadi di sini antara permutasi dan kombinasi ini ada salah satu yang harus diurutan. Kira-kira yang mana? Ya, misalkan itu adalah permutasi, berarti permutasi ini betul-betul kita harus memperhatikan urutannya. Ya, seperti itu. Ya, misalkan urutannya itu misalkan kita buatkan harusnya ini dulu terjadi baru ini. Kalau kita nggak buat seperti itu berarti tidak sesuai. Ya, ini dia. Oke, ada pertanyaan di sini? Kalau enggak kita lanjutkan materi kita. Halo, masih dengarkah suara saya? Dengar, Bu. Masih, Bu. Oke, ya. Dengar, Bu. Ya, berarti kita lanjutkan aja dulu ya. Nanti kalau mau bertanya bisa sekaligus. Ya, karena memang itu kemarin tanggung belum selesai ya, tapi harus kita lanjutkan hari ini tadi. Ya, sekarang kita lanjutkan tentang distribusi peluang diskrit. Oke. Ya, apakah Anda sudah mendownload suatu tabel distribusi diskrit? Ya. Oke, ya kita lanjutkan aja dulu ya. Saya suruh sudah Anda ini kan. Untuk distribusi diskrit ini sebenarnya ada beberapa. Ya. Mulai dari percobaan Bernoulli, terus distribusi binomial, Poisson, terus apalagi ya multinomial, hipergeometri, geometrik dan lain-lain. Masih banyak sebenarnya. Ya. Jadi memang kalau orang matematika harus tahu itu. Ya. Tapi kalau misalnya tadi kalau orang biologi itu dia itu cocoknya dia menggunakan distribusi apa? Oh, ini paling tidak binomial dengan Poisson. Yang lainnya kayak hipergeometri, geometri dia nggak perlu misalkan. Ya. Jadi untuk perikanan sama saja dah. Nah, seperti itu dia. Tapi kalau untuk matematika harus tahu semuanya. Nggak hanya binomial, Poisson, nggak hanya itu aja. Ya, betul-betul harus tahu semuanya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan jenisnya itu biasanya disebut uniform atau seragam ya. Fungsinya adalah seperti ini aja. Ini adalah suatu fungsi uniform. Fungsi peluangnya nih. Se/n. Ya, jadi X itu untuk semua nilai X. Jadi N itu merupakan banyaknya objek dan diasumsikan memiliki sifat yang sama. Ya, ini adalah untuk diskrit ya. Ya. Jadi contohnya misalkan seperti ini dia. Ada 6 orang karyawan di bagian produksi, yaitu Halim, Aziz, Asim, Amid, Amjah, ya, dan Ali. Nah, jadi ada 6, ya. Yuk, bentar ya. Halo? Halo? Ini kenapa ya? Apakah sudah bergabung di sini yang MBKN? Sudah bergabungkah? Sudah bisa bergabung di sini? Mbak Mercy-nya? Sudah bisa bergabungkah Mbak Mercy-nya di sini? Saya nggak tahu ini sudah bisa bergabung belum ya. Ya coba ya, nanti kita ini kan aja. Oke ya, ya kita lanjutkan. Ada 6 karyawan ya tadi ya, namanya Alim, Aziz, Asim, Amid, Amjah, dan Ali.
Masing-masing nilai TOEFL-nya itu nih. Dari 6 karyawan itu dipilih 1 karyawan untuk mengikuti training. Jadi untuk memilihnya dipilih dengan secara acak atau random. Sehingga peristiwa yang mungkin terjadi terpilihnya 1 dari ke-6 karyawan itu berarti 1/6, ya enggak? Maka peluang setiap karyawan akan terpilih atau terambil yaitu 1/6. Maka secara umum kasus ini tadi bisa kita bahkan tadi kan rumusnya tadi itu adalah ya kita masukkan aja 1/n. Ya udah. Tadi berapa ini? Ada 6 berarti 1/n. Ya. Jadi ini dia. X itu tadi apa? Yaitu Alim, Aziz, Asim, Amin, Amjad, dan Ali. Ini adalah untuk nilainya karena rumusnya sederhana banget. Fx sama dengan 1/n. Udah dari soal ini tadi, oh iya, nilai nya itu adalah 1/n. Ya udah, seperti itu aja. Nah, jadi ini untuk yang uniform itu. Terus contoh nomor 2 lagi, sebuah industri yang menghasilkan sabun mandi. Nah, ini telah diambil secara acak, 1 buah sampel dan 1 tas besar. Jadi istilahnya dalam tas besar itu ada isinya sabun mandi loh. Nah, tapi di dalam tas tersebut ya sabun mandi itu aromanya berbeda-beda. Ya, ada aroma melati, mawar, kenanga, dan zaitun. Ya, jadi setiap satu bunga, misalkan satu apa sabun itu dapat gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Jadi bagaimana bentuk umum distribusinya? Udah kita masukkan aja tadi itu Fx sama dengan 1/n. Ya udah, tadi berapa? 4 berarti 1/4. Udah. Seperti ini adalah uniform. Ya, jadi memang ini sangat-sangat sederhana sekali ya. Oke, terus ada namanya percobaan Bernoulli. Ya, jadi binomial itu, Poisson itu dan lain-lain terjadi karena percobaan Bernoulli. Sehingga dikenallah namanya ini. Ya, jadi namanya Bernoulli apa kayak gitu loh. Ya, jadi dikenallah namanya itu sebagai percobaan Bernoulli. Untuk binomial dasarnya itu adalah percobaan Bernoulli. Ya, sifat-sifatnya percobaan itu terdiri dari n pengulangan. Terus setiap pengulangan itu memberikan hasil 2, yaitu sukses atau gagal. Nggak ada sedang-sedang. Ya, kalau nggak sukses ya gagal. Kalau nggak sembuh ya berarti kalau nggak sembuh ya apa gitu loh, istilahnya kayak gitu ya. Sembuh dan tidak sembuh, nah, seperti itu dia. Terus peluang sukses dinyatakan dengan P itu tetap konstan, tidak berubah dari satu pengulangan ke pengulangan lainnya. Sedangkan peluang gagal itu berarti 1 dikurangi P. Nah, itu adalah peluang kegagalannya. Maka tiap pengulangan dan pengulangan lainnya itu adalah saling bebas. Ya, ini dia. Jadi dia itu saling bebas ya. Oke, ini adalah percobaan Bernoulli. Peluang X sama dengan I sama dengan P pangkat I kali 1 kurang P pangkat 1 kurang I. Jadi P ini adalah peluang sukses, 1 dikurangi P itu adalah peluang gagal. Ya, jadi kita harus ingat ya. Jadi ini P-nya P kecil ya. Ya, ini P adalah peluang sukses. Ya, tapi Q itu adalah 1 dikurangi P atau disebut dengan peluang gagal. Nah, nih. Jadi ada sukses dan ada gagal. Ya, ini dia. Ini yang disebut dengan seperti ini tadi nih, ya. Oke, dari mana tadi ya? Dari contoh kita ini tadi ya, nih. Oke, jadi ini Q atau 1 dikurangi P. Pangkatnya 1 dikurangi I. Ini adalah peluang sukses. Maka kalau kita ambil distribusi Bernoulli-nya untuk PMF, maka kita buatkan dia seperti ini. Ya, ini kan sama aja dengan yang ini juga loh. Nah, ini ada yang menggunakan I, ada yang menggunakan X, terserah. Yang penting Anda itu tahu, Anda itu mencari percobaan Bernoulli misalkan ya. Terus minnya itu adalah ini. Ini kan ekspektasi atau nilai rata-rata. Terus variansinya ini juga.
Ya. Jadi di sini ada peluang sukses dan ada peluang gagal. Atau kita buatkan P kali Q. Ya, ini adalah salah satu percobaan Bernoulli ketika kita mau mencari distribusi peluang. Ya, maka ini kita dapatkan di sini nanti ini nilainya ya ini sama saja ya. Oke. Ya, ini adalah tadi percobaan Bernoulli. Jadi ingat ya, percobaan Bernoulli itu tadi rumusnya P pangkat X atau pangkat I dikali dengan Q pangkat 1 dikurangi I atau kurangi X. Ya, itu adalah percobaan Bernoulli. Nah, terus sekarang untuk percobaan untuk distribusi binomial ya. Ya. Bedanya pasti berbeda ya, walaupun tidak ini pasti berbeda. Kenapa? Distribusi binomial itu adalah yang penemu Bernoulli. Makanya dibuat namanya James Bernoulli. Ya, James Bernoulli. Nah, ini adalah penemu distribusi binomial. Ya. Ya, sehingga ya disebut dia satu distribusi Bernoulli. Jadi supaya kita tahu di sini bisa menggambarkan fenomena dengan dua hasil atau outcome-nya. Contohnya peluang sukses, peluang gagal, peluang sehat, peluang sakit, dan lain-lain. Ya. Ini bisa kita inikan ya. Terus ciri-cirinya setiap peristiwa tunggal mempunyai dua hasil kejadian. Ya, itu adalah ciri-cirinya. Terus peristiwanya itu independen. Banyaknya percobaan tertentu yaitu sebanyak N. Ya, itu secara umum ciri-cirinya. Tapi ciri-ciri praktisnya N-nya itu biasanya lebih kecil daripada 30. Jadi lebih kecil sama dengan 30. P-nya tidak mendekati 0. Jadi kalau kita buatkan misalkan yang kecil tadi itu misalkan N-nya kalau misalnya N-nya itu lebih besar daripada 30, P-nya itu misalkan kecil, binomial ini nggak sanggup. Berarti bisa kita mendekatinya dengan distribusi Poisson atau dengan distribusi apa ya? Distribusi kontinu normal. Ya ini. Itu ketika N-nya itu besar atau N-nya mendekati tak hingga. Jadi keterbatasan binomial ini ada ya. P-nya kecil atau mendekati 0, misalkan P-nya itu 0,0001. Udah binomial nggak akan sanggup seperti itu kalau P-nya kecil. Ya. Terus misalkan N-nya lebih besar sama dengan, wah, ya kalau kita buatkan itu adalah sudah besar N-nya, itu binomial itu nggak sanggup. Artinya nggak sanggup itu kalau dalam sehari-hari bukan karena dia itu miskin atau apa istilahnya dalam apa. Memang itu aturannya, ya. Oke, seperti itu dia ya. Sifat-sifat yang lainnya tadi ini sama saja. Terus di situ peluang suksesnya biasanya dinyatakan P, kalau gagalnya 1 dikurangi P atau Q. Nah, peluang kalau ketika dia I sama dengan 0 atau gagal, ya berarti tidak terjadi apa-apa. Kalau dia sukses berarti terjadi apa-apa. Ya, seperti itu dia. Jadi ini adalah rumus binomialnya. Ingat, jadi setiap distribusi itu tadi itu uniform dulu ya. Tapi uniform itu memang jarang sekali digunakan karena saking sederhananya ya. Ya, jadi kalau dia terlalu sederhana itu memang nggak pernah digunakan. Jadi tadi uniform tadi itu adalah fx sama dengan 1/n. Wah, ini dia. Terus untuk percobaan Bernoulli tadi, karena binomial itu kalau tidak ada Bernoulli ini nggak bisa seperti itu loh. Ya, ini tadi adalah rumus Bernoulli-nya ya, yaitu tadi peluang. Ya, ada yang membuatkan di situ X-nya ya atau apa namanya ya,
X-nya itu diganti dengan I ada. Jadi nggak notasi itu jangan jadi dipermasalahkan. Jadi peluang sukses pangkat X atau pangkat I dikali dengan peluang gagal. Ya, Q atau 1 dikurangi P. Pangkat 1 dikurangi dengan X atau I. Tapi ingat, X-nya itu adalah 0, 1, dan seterusnya. Nah, terus tadi dia punya rata-rata tadi, ya, min-nya itu adalah, ya itu sama dengan P. Sedangkan variansinya tadi, ya, variansinya itu adalah P kali Q. Ya, berarti P kali Q. Ya, ini adalah untuk percobaan Bernoulli tadi. Sekarang kalau kita lihat untuk binomial ini tadi, ya ini adalah suatu rumusnya. Ya, jadi ini betul-betul harus kita ingat ya. Ini istilahnya ini apa? Nanti Anda terus menggunakan ini. Berarti untuk binomial rumus adalah peluang, kita buatkan di sini. Ingat, di sini ada X besar, ada X kecil. X besar itu disebut dengan suatu distribusinya, ya. Ya, jadi di sini kalau kita buatkan di sini tadi peluang, ya, peluang terjadinya apa tadi ya? Peluang sukses dinyatakan dengan P, ya. Jadi ini oke, ya. Jadi X besar itu adalah suatu sebarannya, ya. Jadi distribusi kalau kita ngomong binomial berarti ini sebaran untuk binomial. Kalau Poisson kayak gitu loh. Tapi kalau X kecil itu adalah nilainya. Misalkan nanti X-nya itu, X kecilnya itu adalah mulai dari 0, 1, 2. Itu yang perlu kita cari. Misalkan untuk X-nya 0 berapa nilai peluangnya? X-nya 1 ya seperti itu dia. Ya. Jadi ini peluang untuk binomialnya itu X sama dengan I. Atau itu sama dengan peluang sukses pangkat I kali peluang gagal pangkat 1 dikurangi I. Ya. Ya ini hampir sama juga ya, sama dengan yang di tadi. Nah, nih. Jadi ini salah satu, jadi ini bisa Anda buatkan nih dia. Jadi ingat peluang untuk X besar itu sebagai banyaknya sukses percobaan Bernoulli variabel random binomialnya, karena kita sekarang ngomong binomial, jadi X besar itu adalah variabel random binomialnya, sedangkan X kecil ini adalah untuk nilai-nilainya. Ya, jadi beda X besar dengan X kecil, jangan salah kita mengartikannya ya. Oke, nah ini sama dengan N, X, ya ini kan nanti dicari dengan menggunakan faktor ya enggak. Peluang sukses P pangkat X dikali peluang gagal. Ya. Q pangkat N kurang X. Ini adalah rumus untuk binomial. Sehingga rata-ratanya itu adalah, ingat, tadi itu agak beda dengan binomial tadi. Jadi ini rata-ratanya yaitu N kali P. Kalau tadi Bernoulli rata-ratanya itu hanya P saja. Sedangkan variansinya, ya ini adalah sigma kuadrat, yaitu N kali P kali Q. Ya, kalau tadi yang satunya tadi adalah P kali Q. Ya, tapi dia di situ dianggap kuadrat gitu ya. Ya, ini adalah rumus-rumus untuk binomial yang sering digunakan ya. Contohnya misalkan, sebuah klub sepak bola amatiran hanya mampu mencetak gol sebanyak 3 kali dari 12 pemainnya. Ya, jadi ada sampai ada pemainnya 12, tapi dia mampu mencetak gol itu sebanyak 3 kali. Yang melakukan tendangan penalti pada saat latihan. Jadi gini loh, kenapa dilakukan tendangan penalti? Ya, jadi ketika skornya itu sama. Jadi kalau dua kelompok, misalnya kelompok A, kelompok B tanding, tapi skornya itu sama sampai selesai pertandingan, waktunya habis. Di situ diperlukan suatu hasil. Siapa yang menang? Apakah kelompok A atau kelompok B? Ya, jadi diambillah penalti ya, diambil 5 orang. Ya, ini namanya tendangan penalti.
Pertama, pertanyaannya, ya, apakah peluang bahwa tidak terjadi gol? Berarti kalau tidak terjadi gol, berarti X-nya sama dengan 0. Terus paling sedikit 4 gol dicetak. Dan paling banyak 4 gol dicetak. Nih, ada paling sedikit, ada paling banyak. Kalau tidak terjadi berarti dia X-nya sama dengan 0. Sehingga kita misalkan dia seperti ini. X-nya itu banyaknya gol. Tadi berapa tadi N-nya? Sama dengan 5. Ya. Oke. Ya. Setelah itu P-nya itu tadi P kecil ya. Itu peluang sukses. Atau terjadi gol. Berapa tadi? 3/12. Terus atau ini kita buatkan, kita kecilkan menjadi 1/4. Maka seperti inilah nanti untuk melihat tabel. Ya. Coba Anda lihat tabel Anda, ayo. Buka tabelnya. Tabel distribusi binomial. Ayo, silakan. Buka dulu. Ya. Nanti kalau dalam praktikum gampang lihatnya. Oh, ini gara-gara minum jus dingin. Tadi malam langsung nih tenggorokan agak sakit nih, orang kuat sedikit pun minum dingin-dingin ya. Sudah lihat tabelnya? Ya. Cara melihatnya itu adalah nih, X ini kita umpamakan tadi itu adalah distribusi binomialnya, B ini singkatan binomial. Ini adalah apa tadi? N-nya. Ya. Ya, jadi ini ini adalah P-nya. Ya. Oh ya, X-nya, oh iya ya benar. Ya, ini N-nya, ini adalah P-nya. Lihat di tabel Anda, tabel distribusi binomial. Ketika X-nya 0, ya, terus N-nya 5, P-nya 0,25, berapa nilainya? Ya, kita sama-sama melihat tabel ya. Ya, saya suruh Anda lihat tabel. Jangan gunakan dulu yang kumulatif. Nanti kumulatif itu Anda belajar di waktu praktikum. Ya, pasti nanti ketemu di situ. Ya, sudah? Kira-kira siapa yang sudah bisa menjawab? Tadi 0,2373, Bu. Oke. Ya, jadi ingat cara melihatnya itu tadi adalah distribusinya itu kita buatkan di sini, ini adalah N, terus X-nya, nah ini N, ini X, terus ada P-nya. Nah, tahu kalau kita buatkan di sini adalah tadi itu N-nya tadi itu adalah 5, X-nya tadi itu adalah 0, tidak ada terjadi gol, dan P-nya itu tadi adalah 0,25. Ya, tadi menjawab Risa ya. Oke, benar Risa. Yaitu 0,273 nih. Di distribusinya itu ya seperti itu dia. Jadi di tabelnya ya, tabel distribusi binomial. Oke, ya nih. Jadi bisa kita dapatkan langsung ya. Ya, oke. Lah terus yang kedua, atau kalau kita gunakan rumusnya tadi, rumus binomial tadi yang seperti ini tadi, ya silakan Anda bisa aneh. Ya, peluang untuk variabel random binomialnya, X-nya kita masukkan 0, N-nya tadi berapa? 5. Nah, di sini masukkan lagi di sini 0. P-nya peluang susahnya tadi 0,25. Pangkatnya X tadi berapa? 0. Q-nya tadi berarti berapa ini? 1 dikurangi nilai di sini. Kalau P-nya tadi 0,25. Udah. Maka kita dapatkan di sini kalau mau menggunakan rumus. Ya, maka tadi hasilnya sama, pasti sama. Ketika kita gunakan rumusnya, ini juga hasilnya. Tapi kalau langsung kita lihat di tabel juga, pasti ini sama rumusnya. Nah, jadi supaya kita tahu cara lihatnya itu, lihat tabelnya itu, misalkan di sini adalah dia, ada yang membuat binomial itu kecil hurufnya, ada yang besar, itu nggak masalah ya.
Jadi kita lihatnya N, X, P. Nah, seperti ini dia. N-nya tadi berapa? 5. X-nya tadi itu 0. Kenapa? Karena tidak terjadi gol. P-nya tadi berapa? 0,25. Ya, lihat di tabel. Ya, lihat di tabel ketika N-nya 5, X-nya 0, P-nya 0,25. Sehingga tadi itu nilainya itu adalah media. Ya, jadi di materi saya itu pun seperti itu nih. Ya, 0,1. Ya, dan sekarang pertanyaan saya lagi. Ya, tadi ini Risa sudah jawab, tak tulis dulu ya. Ya. Oke, lanjutkan. Ketika itu tadi kan pertanyaannya, ingat tadi itu pertanyaannya itu tadi paling sedikit 4 gol. Paling sedikit 4 gol. Maka kita buatkan dia seperti ini. Ya, PX lebih besar sama dengan 4. Tapi nanti kita tuliskan dia itu peluangnya itu paling sedikit. Nah, coba kira-kira ada yang membuatkan misalkan paling sedikit berarti X-nya itu mulai dari berapa? Ya, karena di sini tadi paling sedikit 4 gol dicetak. Berarti ini apakah kita buatkan X-nya itu lebih besar 4 atau lebih kecil 4? Ya, jadi bisa kita buatkan seperti ini dia. Ya. Jadi dari 5 tendangan tadi paling sedikit 4 gol. Dah kita buatkan dia seperti ini. Ya. Jadi kita dapatkan, sudah Anda lihat di tabel kira-kira berapa bagaimana? Berarti nanti kita jumlahkan, berarti mulai dia itu X-nya 4 berapa? Tetap N-nya 5, X-nya 4, terus P-nya 0,25. Kalau kita mau menggunakan rumus bisa juga. Ya, bisa juga. Oke, sekarang kita lihat di sini X-nya 5, N-nya 5. Ya, yaitu 0, P-nya 0,25. Oke. Iya. Oh, ini tabel saya ini enggak ada 0,25, 0,2, 0,3 ya. 1 desimal. Ya, oke, enggak apa-apa. Iya. Jadi dia adalah, ya kalau kita lihat dari tabel, maka ada yang menggunakan dari tabel seperti ini. Ini dimasukkan. Atau ini kita langsung hitung aja. Jadi kalau kita hitung pun dia hasilnya sama dengan yang di sini. Ya. Gimana cara baca tabelnya, Bu? Ah? Cara Ya. baca tabelnya gimana? Ya, cara baca tabelnya gini loh. Nah, coba ya kita buatkan dulu. Ya. Saya hapus dulu ya. Ya, oke. Ya, pokoknya Anda keluarkan dulu tabel Anda. Itu gunanya kita belajar membaca tabel ya. Nah, supaya tahu. Jadi di sini dia kan kadang-kadang seperti ini dia, ada yang seperti ini. Di sini dia N, di sini dia X, ya enggak. Nah, terus ya ini. Terus sekarang kita lihat di sini. Di sini dia di atas ini ada P. Kalau dari di buku saya ini dia mulai dari 0,05. Terus 0,1. 0,2. Paling tinggi dia itu sampai 0,95. Nah, di sini 0,95. Ya, karena di tabel saya ini nggak ada 0,25. Ada yang 0,25, Mas. Ya, kalau saya itu langsung 0,3. Ya, jadi nanti lah di sini lihat. Biasanya kan N-nya misalkan mulai dari 2. X-nya itu misalkan dia mulai dari 0, 1, 2. Ya, misalkan kita lihat misalkan contohnya P-nya itu 0,2. Dah, terus X-nya 2. Terus X-nya 2, N-nya 2. Maka kalau kita lihat di sini, untuk X-nya, N-nya 2, X-nya 2, P-nya 0,2, maka nilai peluangnya itu 0,040. Jadi di sini dia ada 0,040. Nah, jadi disinilah nilai-nilai peluangnya itu nih. Nah, di sini. Ya, ya kira-kira seperti itu dia lihat peluangnya. Nih.
Jadi tadi saya lihat, sudah saya buat contohnya, N-nya 2, terus X-nya 2, P-nya itu 0,20, maka nilai peluangnya 0,040. Ya terus nanti di sini 3, N-nya 3. Terus biasanya kalau N-nya 3 itu mulai dari 0, 1, 2, 3. Nah ini dia. Ya. Nah terus ada lagi nanti 4. Ya jadi 4 itu berarti 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Ya ada lagi sampai itu, kalau nggak salah N-nya itu berapa? Binomial ini paling besar 30 N-nya. Lebih dari 30 tabel nggak bisa kita lihat. Ya, itu tadi kalau N-nya terlalu besar, P-nya terlalu kecil, artinya misalkan peluangnya ini kecil, misalkan peluangnya adalah, misalkan kita buat 0,001. Ini nggak bisa lagi digunakan binomial. Jadi N-nya misalkan 35, ya, atau kita buatkan N-nya 45. P-nya 0, udah jangan lagi gunakan binomial, tabel binomial. Nggak akan ada di tabel. Karena di sini N-nya itu hanya sama dengan 30, paling tinggi N-nya 30. P-nya itu tidak bisa mendekati 0, ini kan sudah mendekati 0. Jadi dari buku saya ini paling kecil itu 0,05. Saya nggak tahu tabel yang Anda gunakan, adakah yang 0,25? Ada, Bu. Tapi cara lihatnya seperti itu. Ya, coba sekarang saya lihat ya. Coba kita buatkan di sini. N-nya 4. Coba lihat dulu. N-nya 4. Sudah. X-nya 3. Nah, ini saya buatkan di sini ya. N-nya 4, X-nya 3. P-nya itu, P-nya adalah 0,5. Ya, misalkan di sini ada 0,5. Kira-kira di sini berapa nilainya? Ayo. Ada yang sudah dapat? Nah, kira-kira di sini berapa nilainya? N-nya 4, X 3, 0,9375. Ya, coba 0,9375. 9375. Ya, 9375. Oh iya. Oke. Ya, ini untuk ya kalau di saya ini 0,25. Sama saja ya. Oke. Ya. Jadi cara lihatnya seperti itu dia, Mas. Ya. Ya, bagaimana siapa tadi yang nanya? Noval ya, Mas Noval ya. Ya. Sudah bisa lihatnya? Coba saya buatkan lagi. Terima kasih. Ya. Oke, coba saya buatkan lagi. Ya. N-nya 11. Sudah, N-nya 11. X-nya 8. Sudah? Terus P-nya 0,4. Berapa nilai peluangnya? Ayo, berapa nilai peluangnya? 0,9941. 0,99. Apakah Anda itu menggunakan kumulatif enggak? Tabel Anda itu? Enggak, Bu. Ada Kumulatif, Bu. Kumulatif. Iya, makanya besar Anda dapatkan. Saya yakin jangan gunakan yang kumulatif. Makanya tadi kok sampai 0,9 sekian ya. Kumulatif itu sudah dijumlahkan. Nanti Anda ketemu di kumulatif aja. Coba Anda download lagi yang jangan yang kumulatif. Aku kan udah ngomong jangan yang kumulatif. Ya. Coba bisa Anda download lagi. Ya sebenarnya nggak salah, enggak. Tapi nanti ya kalau Anda gunakan kumulatif, di sini harus kita buatkan lagi satu langkah lagi dia. Ya seperti itu. Tapi untuk kumulatifnya nanti Anda bisa praktekkan di waktu praktikum. Itu loh. Ada yang sudah dapat selain yang menggunakan kumulatif? Coba. Ketika tadi N-nya 11, X-nya itu tadi 8, ya, X-nya 8. Nah,
Terus P-nya 0,4, kira-kira berapa nilainya? Siapa yang sudah dapat? Ya. Bukan yang kumulatif. Makanya tadi yang pertama tadi kok gede, oh pasti ini kumulatif ini. Saya tahu langsung. Karena kumulatif itu sudah dikumulatifkan dia loh. Seperti itu dia. Ya. Oke. Ada yang sudah dapat? Tadi itu saya buatkan N-nya 11. Terus X-nya 8. P-nya 0,4. Berapa nilainya? Nah, nilai peluangnya berapa? 0,023 Bu. 0,023. Ya benar. 0,023. Kalau tadi Anda gunakan kumulatif, nanti itu harus 1 dikurangi yang Anda bacakan tadi, hasil kumulatifnya tadi. Jadi harus ada lagi 1 langkah. Itu kalau Anda gunakan kumulatif. Tapi nanti hasil akhirnya pasti sama. Ya, jadi makanya tadi saya bilangin, jangan Anda download yang kumulatifnya. Karena nanti kalau kita pakai kumulatif, harus tambah lagi 1 langkah lagi dia. Ya sebenarnya nggak masalah, nggak salah, nggak. Tadi ada, tapi tambah 1 langkah lagi. Ya, seperti itu dia. Oke. Ya, berarti Anda sudah bisa paham yang melihat tabel ya. Ya, jadi dari sini tadi kalau kita buatkan, ketika paling sedikit 4 gol dari 5 tendangan, ini kita ambil mulai dari X sama dengan 4. Ya. Jadi N-nya 5, X-nya 4, coba Anda lihat dulu. N-nya 5, X-nya 4. Ya. Terus P-nya 0,25, kira-kira berapa? Ayo, yang bukan kumulatif. Berapa? Sudah dapat? 0,014 Bu. Iya, 0,014. Ya, atau 0, ini saya buatkan 4 desimal, 0,0146. Ya, terus ketika N-nya 5, X-nya 5, P-nya 0,25, berapa? 0,001. 0,001. Benar. Ya, 0,001. Sehingga karena tadi ini peluang paling sedikit katanya tadi. Jadi ini kita jumlahkan. Jadi inilah nilainya. Ya, inilah nilainya. Ya. Jadi kalau kita gunakan dengan rumus ini nanti kita hitung sama, pasti sama dengan ini. Nggak mungkin berbeda. Ya, oke. Terus untuk pertanyaan C tadi, paling banyak 4 gol dari 5 tendangan. Paling banyak, kalau tadi paling sedikit. Maka kalau paling banyak kita buatkan dia, berarti S lebih kecil sama dengan 4. Tapi karena dia kalimatnya paling banyak, nanti 1 dikurangi peluang yang sudah kita dapatkan. Nah, di sini nggak usah lagi dicari, karena tadi peluang binomial untuk X-nya 5, N-nya 5, P-nya 0,25, tadi nilainya 0,0. Nah nih, jadi kita kurangkan 1 dikurangi sehingga ini dia. Ya. Jadi kalau Anda lihat di kumulatifnya pasti sama juga. Ya, tapi kalau bukan kumulatifnya ini kita kurangkan dia karena dia itu paling banyak. Ya, tadi kalau dia paling sedikit itu kita lihat jadi notasinya itu ini kan paling sedikit. Jadi lawan dari paling sedikit ini kita buat X lebih besar sama dengan ini 4, berarti 4. Kalau di sini tadi peluang paling banyak 4 gol, paling banyak 4 gol dari 5 tendangan, berarti paling banyak, berarti S-nya lebih kecil sama dengan 4. Tapi nanti di sini karena kalimatnya paling banyak, 1 dikurangi peluang untuk yang kita dapatkan ini. Ini nggak usah lagi kita lihat tabel karena sama dengan di sini, maka inilah nilainya. Ya. Jadi nggak salah, tapi yang perlu Anda perhatikan di situ, hati-hati lihat tabelnya. Nah ini dia, ya. Oke, terus contoh lagi nih. Suatu suku cadang dapat menahan uji guncangan tertentu dengan peluang 0,75. Berarti 0,75 itu apa? P-nya. Hitung peluang bahwa tepat 2 dari 4 suku cadang yang diuji tidak akan rusak.
Ya, berarti di sini kita buatkan X-nya 2, N-nya 4, P-nya 0,75. Ya, kita buatkan seperti itu dia. Sehingga kalau kita pakai rumusnya ini dapatnya sekian. Ini dalam pecahan. Kalau dalam desimal nanti dihitung. Coba Anda lihat. Ya, peluang tepat 2 dari 4 suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Dah. Berarti kalau bahwa tepat 2 dari 4 ya, kita buatkan seperti ini dia. Anda lihat di tabel ketika S-nya 2, N-nya 4, P-nya 0,25. Berapa nilainya? Nah, jadi nanti itu sama. Akhir-akhir mencari peluangnya itu enggak mungkin beda. Kecuali kita salah ngitung. Ya, kalau kita salah ngitung ya pasti salah KB kan gitu loh. Ya, oke. Jadi ini kalau kita buatkan sekitar 0,211. Nah ini. Ya, jadi ini untuk cara mencari binomial ya, nggak sulit. Ya, ini juga sama, peluang bahwa seorang pasien penderita penyakit jantung akan sembuh 0,4. Jika 10 orang diketahui terserang penyakit jantung, berapa peluang, ya ingat, berapa peluang 3 orang yang sembuh? Berarti X-nya ya paling banyak 3 orang yang sembuh. Terus paling sedikit 3 orang yang sembuh. Nah, ini dia. Jadi hati-hati membuat mengertikan suatu kalimatnya ya. Oke. Sekarang kita lihat. Berarti 3 orang yang sembuh berarti itu sama dengan X sama dengan. Udah kita masuk ke rumusnya tadi. Atau lihat di tabel. Ya. Berarti ini mulai dari X-nya berarti kita buatkan X lebih kecil sama dengan 3 kurang peluang X lebih kecil sama dengan 2. Jadi ingat di sini ini peluangnya tadi P-nya tadi berapa ya? Yaitu 0,4 ya, 0,4 ya. Oke, Anda bisa lihat. Berarti berapa di sini? X-nya berapa? X-nya 3 terus N-nya 10. Coba Anda lihat. Ya. X-nya 3, N-nya 10 tapi P-nya 0,6. Ya, kira-kira berapa nilainya di sini? Ya. Ya, itu N-nya. Tadi berapa N-nya ya? Ya, dulu ya. Oke, 10. Ini S-nya 3. Ini adalah peluang suksesnya dan ini adalah peluang gagalnya. Ya, ini bisa saja nih. Berarti ini 10, N-nya 3, 0,6. Ya. Nah, jadi 0,382 dikurangi dengan ayah. Karena S-nya lebih kecil. Ya, ini binomial. Oke. Ya, ini caranya. Kalau mau menggunakan rumus silakan, ini tinggal kalikan aja. Kalau lihat tabel silakan. Ya. Terus untuk paling banyak, ya paling banyak 3 berarti kita cari mulai 0, 1, 2, 3. Ya, kita buatkan untuk N-nya tadi itu 10, X-nya 0 berapa? Ditambah X-nya 1, N-nya 10 berapa? Ya, sampai dengan nanti itu adalah N-nya 3. Ya, jadi di sini bisa kita buatkan bagaimana mencari peluangnya paling banyak 3. Ya, saya akan ngitung-ngitung kayak gini, nggak usah lagi saya ajarin ya. Yang penting Anda bisa menggunakan rumus atau bisa menggunakan rumus-rumus yang sudah ada atau menggunakan tabel, silakan. Cuman tabel terbatas ya. Kalau udah besar N-nya, tabelnya tidak tersedia lagi, berarti kita cari pendekatannya. Nah, itu dia ya. Terus rata-ratanya kalau disuruh mencari rata-ratanya, kita kalikan aja N kali P. N-nya tadi di sini berapa? P-nya berapa? Ya. Kita kalikan aja langsung. Ya, maka dapatlah
nilainya adalah sebesar ini. Bu izin bertanya. Ya, silakan. Yang 0,6 itu dari mana? Yang P-nya tadi loh. Ya, ini. Oh, 0,6 itu ini tadi apa? P-nya kan 0,4. Ya, 0,4. Ya, terus 0,6 itu kan Q, 1 dikurangi 0,6. Ini kan peluang sukses, yang ini peluang gagal. Ya. Jadi peluang gagal itu tadi Q sama dengan 1 dikurangi P. 1 dikurangi 0,4 jadi 0,6. Ya, itu Mas. Ya. Oke. Ya, ada lagi kah pertanyaan? Ya. Oke, kalau enggak ada kita lanjutkan. Ya, terus mencari rata-ratanya masukkan aja ya. Rata-rata binomial tadi N kali P. N-nya tadi 10, P-nya 0,4 dapat. Sedangkan tadi variansinya N kali P kali Q. Atau tadi sigma kuadrat. Udah, masukkan. Sedangkan deviasi standarnya atau simpangan bakunya akarkan aja ini. Akar 2,4. Sehingga ini adalah standar deviasinya. Ya. Jadi kalau ada nanti pertanyaan nyambung setelah cari peluangnya, kita disuruh mencari rata-rata, variansi, simpangan baku. Udah, asalkan kita jangan lupa rumusnya. Rata-rata itu mu kali N kali P. Variansinya N kali P kali Q. Ya. Tapi kalau simpangan baku, akar N kali P kali Q. Kalau sudah dapat variansi, ini udah diakarkan saja dia. Jadi inilah nilai simpangan bakunya atau deviasi standarnya atau standar deviasi ya. Ya, ini salah satu tadi contohnya. Ya, ini dia. Kalau N-nya 3, X-nya 3, P-nya tadi 0,25 jadi ini dia. Ya. Kalau N-nya 3, X-nya 3, kalau P-nya 0,50, nah maka ini dia nilainya. Nah, ini. Jadi ini salah satu contoh cara melihat tabelnya. Oke, ya. Terus contoh lagi misalkan nih, ya, peluang seorang sembuh dari penyakit jantung. Wah nih, ya, setelah dioperasi 0,4, berarti itu adalah P-nya. Ya, jika diketahui 15 orang menderita penyakit ini, berapa peluang sekurang-kurangnya 10 orang dapat sembuh. Ada 3 sampai 8 orang sembuh. Tepat 5 orang sembuh. Ya. Jadi kalau kita buat di situ tepat itu berarti X sama dengan 5. Terus 3 sampai 8 berarti kita cari antara 3 sampai 8. Berarti cari nanti untuk 3 X-nya 3 dan cari untuk X-nya 8. Biasanya peluang yang lebih besar dikurangi dengan peluang yang lebih kecil. Ya, itulah nanti nilai antara 3 sampai 8 yang sembuh. Terus sekurang-kurangnya 10 orang dapat sembuh. Berarti X lebih besar sama dengan 10. Kalau lihat tadi, kalau lebih besar apa? Berarti di sini dia 1 dikurangi P, X lebih kecil 10. Ingat itu. Ya. Oke, jadi sekarang kita jawab dulu nih. Udah kita buatkan ini. Berarti ini kita mulai dari 0, 1, misalkan tambah sampai 9. Jadi bisa kita buatkan sigma X sama dengan 0 sampai 9. Dari binomial X-nya misalkan. Ya, seperti ini. Dia lihat di tabel. Ketika kita lihat di tabel itu, kalau dia itu misalkan, coba Anda lihat dulu. Ya, kalau N-nya 15, P-nya 0,4. Coba lihat. Ya. N-nya 15, P-nya 0,4. Ya. X-nya misalkan mulai dari 0. Wah, nih. Ya. Ya, jadi nanti ini kita ambil terus X-nya 1. Ya, terus tambah X-nya 9.
Ya, X-nya 9 nih. Oke. Ya, ini kalau kita jumlahkan semuanya, ya 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar, 0,9662. Ya, jadi nanti kalau kita cari kumulatifnya sampai sama dengan ini. Ya, jadi kalau di kumulatif itu nggak usah lagi kita jumlah, langsung keluar hasilnya. Tapi nanti Anda bingung. Ya, digunakan aja yang bukan kumulatif ya. Ini adalah, ini ketika kita jumlahkan misalkan dari 0, karena ini kan sigma, X sama dengan 0. Jadi dia ini sudah dibatasi loh. Ya, sudah dibatasi. Ini dapatnya sekian nih. Ya, dapat 0,03. Sekarang Anda lihat, benarkah Anda dapatnya segitu? Mana tahu ini yang salah. Ya, bisa Anda cek lagi. Ya, kalau X-nya 0 berapa, X-nya 1 berapa, kalau X-nya 9 berapa. Nanti hasilnya itu kita jumlahkan, terus kita kurangkan 1 dikurangi hasil penjumlahan ini tadi semua. Sehingga ini dia, terus kita kurangkan 1 dikurangi penjumlahan ini semua. Maka dapatlah nilainya 0,0318. Oke, ya. Ini cara binomialnya ya. Terus tadi antara ini dia. Ya, 3 dan 8. Kita buatkan dia seperti ini. Kita cari dulu untuk X-nya 8, N-nya 15, P-nya 0,4. Terus kita cari lagi untuk nih X-nya 2, ya, N-nya 15. Nah, ini kita dapatkan menjadi ini ya, ini rumus, coba lihat dulu di tabel. Iya, 0,4. Ya, nah ya, jadi ini dapatnya sekian. Nah, jadi peluang terdapat 3 sampai 8, ya ini dia. Ya, oke. Terus yang ketiga tadi itu sama dengan X sama dengan 5. Udah. Kita cari untuk mulai dari X sama dengan 5. Ya, ini sigma sini ya. Sigma lihat di tabel X-nya 5, N-nya 15. Oke, P-nya 0,4 ya. Jadi iya, berarti dapat ya. Oke, ini sama aja ya. Oke. Ya, ini cara melihatnya ya. Terus di sini bisa kita cari mean atau rata-rata dan variansi, tapi menggunakan teorema Chebyshev untuk menafsirkan intervalnya atau selangnya. Rumusnya ini, nu plus minus kali 2 kali simpangan baku. Nu plus minus 2 kali simpangan baku. Kalau dari contoh tadi kita dapat simpangan bakunya adalah 3,6. Ya, oke. Dapatkan. Sekarang nanti ini kan dikalikan dia. Nah, dapat nih. Tadi P-nya 0,4, berarti Q-nya berapa? Ya, sehingga kalau kita masukkan di sini, ya benar ya, oke. Ini dapat cari dulu N kali P. Ya, N-nya ini, P-nya ini. Kita buat dulu tanda plus, dikali dengan 2 kali sigma baku. Oke, dapatnya. Iya, ini kok. Iya, 3, ya. Terus nanti kalau simpangan bakunya, ya, jadi ini kan bisa ya. Nah, ini nanti 2 kali sigma, berarti ini cari dulu sigmanya. Sigma atau simpangan baku. Berarti akar dari 3,6. Nah, ya, jadi nanti ini untuk mencari menggunakan teorema Chebyshev, ini dia rumusnya.
ya. Kita masukkan 2 akar ini. Oke, ya enggak salah. Tidak bisa. Ya, ini sama saja ya. Jadi untuk menjawabnya itu perhatikan kalimatnya ya, perhatikan benar-benar kalimatnya. Apakah dia itu lebih besar atau lebih baik atau tidak lebih baik atau tidak lebih atau lebih dari atau paling tidak ada 2. Ya, ini harus kita perhatikan di sini ya. Ya, oke. Ini juga sama contohnya ini. Ya, terus ada kelemahan binomial. Suatu saat populasi atau sampel yang diamati sangat banyak. Peluang terjadinya peristiwa tertentu sangat kecil. Distribusi binomial itu tidak mampu lagi untuk menghitungnya. Tadi itu paling banyak 30. Ya. Contohnya misalkan ada sebanyak 3.500 ekor sapi. Ini adalah N-nya. Ya, yang ada di Banyumas. Peluang seekor sapi akan melahirkan bayinya kembar itu adalah iya. Jadi artinya tidak mampu itu memang nggak bisa lagi dihitung pakai binomial karena N-nya terlalu besar. Ya. Terus 3.500 loh. Terus P-nya itu kecil banget mendekati 0. Ya, maka berapa peluang ya akan ada sebanyak 5 ekor sapi yang akan melahirkan bayi kembar. Berarti ini nanti bisa kita masukkan juga ke Poisson. Ya, bisa. Ini salah satu contoh ketika N-nya besar, P-nya kecil. Itu adalah salah satu kelemahan binomial. Ya, jadi memang setiap distribusi itu pasti ada kekuatannya dan ada kelemahannya, itu pasti ya. Ya, salah satunya ini. Jika N-nya besar, P-nya kecil. Nah, nggak bisa lagi kita paparkan ya. Ya, ini untuk binomialnya. Di sini ada. Ya, sekarang untuk kedua dulu. Kok keempat ini? Mana keduanya? Oh ya benar ya. Dari uniform. Sekarang untuk Poisson. Ya, Poisson ini sama juga dengan binomial, sukses dan gagal. Cuman di Poisson ini ada waktunya, ada interval waktunya. Interval waktunya itu tertentu. Nah, ini dia membuatkan perbedaan antara binomial ya. Ada waktunya. Jadi jika suatu percobaan menghasilkan variabel random X yang menyatakan banyaknya sukses dalam daerah tertentu atau selama interval waktu tertentu percobaan itu disebut percobaan Poisson. Ya, ini dia. Jadi sikap percobaannya itu adalah seperti ini. Ya ini ya, aduh. Ya ini salah satu percobaan Poisson. Jadi tadi percobaan Bernoulli apa, percobaan binomial apa. Ya di sini memang dia ada sukses dan ada gagalnya juga. Cuman kalau binomial tadi dia nggak punya waktu. Di sini dia punya suatu waktu tertentu, daerah tertentu, atau selama interval tertentu. Ya, maka ya kalau dia punya waktu itu bukan binomial tapi Poisson. Jadi peluang suatu kejadian adalah sama untuk 2 interval yang sama. Atau kejadian pada suatu interval saling bebas dengan kejadian pada interval yang lain. Nah, ini dia. Jadi dia saling bebas tapi kejadian intervalnya yang lain. Nah, itu adalah suatu kelemahan untuk Poisson-nya. Terus percobaan Poisson itu banyaknya sukses dalam selang waktu atau daerah tertentu bebas dari sukses pada waktu daerah lainnya. Lihat nih. Terus peluang terjadinya lebih dari satu sukses pada waktu daerah yang sempit bisa diabaikan. Ya. Jadi semuanya punyanya ya. Kalau supaya lebih jelas, kalau Poisson ini N-nya bisa besar.
Ya, bisa sangat besar. Tadi contohnya 3.200 bisa masuk ke Poisson. Terus P-nya sangat kecil atau mendekati 0. Kalau tadi contohnya tadi 0,001. Di sini bisa kita gunakan. Terus dapat dipecahkan atau diselesaikan dengan rumus distribusi binomial. Jika N kali P dan N kali Q mempunyai nilai lebih kecil sama dengan 5. Ya. Jadi kalau dia itu misalkan seperti ini, kita udah masukkan aja ke binomial. Kalau enggak, kita masukkan aja dia ke Poisson. Jadi jumlah X dari keluaran yang terjadi selama percobaan Poisson itu disebut variabel random Poisson-nya. Jadi ingat, X besar itu disebut dengan variabel random. Karena kita sekarang Poisson, jadi variabel random Poisson. Kalau nanti kita ngomong ke binomial, berarti X besar itu variabel random binomial. Kalau nanti dia normal, berarti variabel random normal. Ingat, jadi X besar, X kecil itu beda. P besar, P kecil itu beda. Sama-sama peluang. Tapi kalau P kecil itu untuk peluang sukses. Ya. Terus bila X menyatakan banyaknya sukses terjadi alfa, ini apa namanya, lambda atau alfa aja lah ya, adalah rata-rata. Jadi saya senangnya alfa sebagai rata-rata atau mu. Ya, mu, ya. Itu adalah banyaknya sukses yang terjadi dalam interval waktu atau daerah tertentu. Di sini adalah kita menggunakan nilai natural nih, E sama dengan 2,7 sekian. Ya, jadi rumusnya adalah ini dia. Nah, nih. Ya, jadi berbeda dengan Bernoulli binomial tadi. Ya, kalau ini dia rumusnya itu ya, jadi ini variabel peluang variabel random, ya ingat ya, peluang variabel random Poisson sama dengan X. X-nya nanti kan mulai dari 0, 1 dan seterusnya. Ya, jadi peluang variabel random Poisson itu sama dengan X kecil. Sama dengan E pangkat minus lambda. Jadi lambda ini disebut dengan tadi itu adalah rata-ratanya. Ya. Dikali dengan lambda pangkat X. Ya, ini. Dibagi dengan X faktorial. Ingat, X faktorial itu adalah nilainya bisa mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya, Anda menggunakan berapa X-nya, terserah. Ini adalah suatu rumus untuk distribusi Poisson. Ya. Ya, tapi nanti kalau kita mau melihat suatu dengan tabel, ini kita gantikan aja dia, jadi bisa kita buatkan Poisson. Ini adalah berarti rata-ratanya lambda, apa ini ya? Koma P ya. N, ya. Oke. Ya, coba Anda buka distribusi Poisson-nya, tabel. Ya, atau bisa kita buatkan seperti ini. Ya, jadi ingat lambda itu tadi sama dengan nilai rata-ratanya. Oke, ada pertanyaan di sini? Sakit di Tuhan Yesus. Ya, rata-ratanya lambda. Ya. Ya, rata-ratanya itu lambda. Kalau binomial tadi itu rata-ratanya itu adalah N kali P. Ya, kalau di sini lambda itu sama dengan rata-rata. Terus variansinya juga sama, lambda. Ya, jadi pada Poisson itu rata-rata dan variansi itu sama. Tadi kalau binomial kan rata-rata N kali P. Kalau variansi N kali P kali Q. Maka simpangan bakunya akar N kali P kali Q. Kalau di sini rata-rata dan variansi pada Poisson itu sama, yaitu lambda. Ya, terus pada distribusi Poisson itu ada suatu catatan. Distribusi Poisson sebagai suatu bentuk pembatasan distribusi binomial ketika saat N-nya besar. Ya, ini dia. Jadi kalau N-nya besar, P-nya kecil, nggak usah lagi kita mikir ke binomial.
Jadi kita mikirnya itu keundangan. Ya, seperti itu. Ke Poisson ya. Oke, seperti itu dia. Ingat ya. Jadi nih, ini tadi ya. Ya, jadi kalau kita buatkan tadi itu, coba tadi itu dari binomial tadi rata-ratanya sama dengan N kali P. Nah, variansinya adalah ya N kali P kali Q. Nah, ini tadi ya. Ya, sedangkan untuk simpangan bakunya, ya untuk simpangan bakunya berarti ini adalah akar. Ya. Ini adalah akar N kali P kali Q. Ya, ini semua tadi untuk apa? Binomial. Nah, ini binom. Sekarang kalau Poisson itu adalah lambda. Lambda itu sama dengan rata-rata. Jadi lambda itu sama dengan N kali P. Nah, oke, ya seperti itu dia. Terus di sini variansinya juga tadi apa? Lambda. Ya, ini lambda. Ya, jadi di sini rata-rata dan variansi itu sama di Poisson ini. Ya, itu maksudnya yang ini ya, supaya nanti kita nggak bingung ya. Oke. Jadi ini lambda tadi itu rata-rata atau N kali P. Iya, ini. Oke. Terus bagaimana kalau kita menyatakan dia sukses? Maka fungsi PMF-nya, ini adalah rumus Poisson-nya tadi. Ini tadi rata-ratanya. Ada yang menggunakan ekspektasi, ada yang menggunakan mu, terserah. Tapi dia itu sama dengan lambda. Ya. Oke. Ya. Jadi ini penemunya si distribusi Poisson ini. Simon de Poisson. Sampai sekarang namanya yang digunakan ketika kita belajar distribusi Poisson. Jadi distribusi ini merupakan distribusi peluang untuk variabel diskrit acak yang mempunyai nilai 0, 1, 2, dan 3. Seterusnya. Terus suatu bentuk dari distribusi ini adalah rumus pendekatan peluang Poisson untuk peluang binomial yang dapat digunakan untuk pendekatan peluang binomial dalam suatu tertentu. Ya. Terus suatu bentuk distribusi adalah pendekatan peluang Poisson untuk peluang binomial yang dapat digunakan pendekatan peluang binomial dalam situasi tertentu. Oke. Nah, jadi ini adalah salah satu percobaannya tadi, sudah ini tadi ya. Ya, ini diabaikan. Oke. Nah, terus yang dua tadi itu mempunyai karakteristik yang sama dengan binomial tadi. Nah, kan sama karakteristiknya tadi kan, sukses dan gagal. Cuman di sini dia punya waktu intervalnya. Nah, total seluruh kejadian atau percobaan yang sangat besar, atau lebih dari 50, bisa digunakan Poisson. Terus peluang hasil kejadian yang sangat kecil, misalkan 0,1, 0,2, itu sangat besar ya. Nah, oke, jadi nanti ini kita cari, kita dapatkan berapa nilai peluangnya. Ya. Oke. Ini bisa juga pakainya rumusnya ini, sama saja ya. Nah, kalau E-nya ini adalah ini E-nya. Nah, atau ada yang ini, ada yang mau simbolnya itu new atau mau simbolnya itu lambda, itu sama, artinya rata-rata di sini. Ya. Jadi nanti kalau kita mau melihat tabelnya, lihat berarti P ya, jadi kayak binomial tadi itu
Ya, tadi kalau binomial tadi kan cara lihat tabelnya tadi kan misalkan binomial. Nah, terus ini dibuatkan seperti ini tadi kan N, P, Q. Ya, berapa N-nya, P-nya berapa, Q-nya berapa. Ya. Ini ya, ini untuk melihat untuk ini ya. Terus untuk Poisson ini nanti di sini P, ya berarti ini Anda lihat di sini rata-rata dan P-nya. Ya, jadi di sini Anda melihatnya itu bukan asal-asalan saja. Bisa. Ya, nah ini contohnya saya berikan dulu nih. Nah, nih coba N-nya kan besar banget tuh, ya. Secara rata-rata satu di antara 1000 orang terkena penyakit asam urat, ya. Jadi satu di antara 1000, oke. Itu peluang bahwa dari sampel acak sebanyak 8.000 nih, sampelnya ada 8.000. Terdapat paling banyak 2 orang terkena penyakit asam urat. Nah, jadi harus kita cari dulu tadi itu misalkan ini rata-ratanya kan sudah ada ya, tapi nanti bagikan dulu dia yaitu 1 per atau kita cari dulu rata-ratanya tadi yaitu N kali P. Ya, jadi kita kalikan dulu N kali P. Kita dapatkan ya sudah N-nya 8.000, P-nya sekian. Berarti ini rata-ratanya. Lihat di tabel. Ya, di tabel itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan lambda, ada yang menggunakan mu. Ya, enggak masalah. Tapi itu artinya adalah sama, yaitu Poisson. Coba kita lihat ini. Ya. Jadi kita buatkan tekan S-nya. Udah lihat tabelnya? Poisson, buka dulu tabelnya. Ya, ketika rata-ratanya itu 8, terus mulai dari S-nya itu dari 0, ada enggak? Berapa nilainya? Ya, terus alfanya di sini, ya, apa nih, rata-ratanya 8 ya, N kali P ya. N kali P berarti ada 8. Ya oke, ini sudah sama ini ya. Ya. Terus untuk X sama dengan 1, X-nya 8, T-nya 0,01. Iya, betul ini adalah X2 2 terus ini. Ya, benar ya. Oke. Ya. Jadi nanti kita jumlahkan kalau X-nya tadi itu tadi pertanyaannya terdapat paling banyak 2 orang terkena penyakit asam urat, berarti S-nya kita buat lebih kecil 2, kita masukkan dia. Sehingga inilah nilai peluangnya. Ya. Jadi ingat ya, mencari nilai peluang itu di tabel. Rata-ratanya ada yang menggunakan lambda, ada yang menggunakan mu. Ya, tapi itu maksudnya adalah rata-rata. Jadi tidak hanya satu di sini ya. Jadi ingat di sini tadi nih. Nah ini kan banyak, ada 3 di sini. Tapi kalau kuliah kan hanya menggunakan ini.
Udah yang apanya itu ya, ini kita gunakan yang ini. Nah, sama-sama artinya rata-rata, nggak berbeda ya. Oke, ini dapatnya ini. Terus yang contoh kedua, ini N-nya berapa ini? Nah, tebak dulu. Sekretaris kesalahan ketik 2 huruf setiap halaman. Berapa peluang bahwa pada halaman berikut membuat ini ya. Ini. Iya. Oke. Ini kita definisi variabel acak tadi apa? Terus ini tepat 3 berarti X-nya 3 tapi N-nya tadi 2 ya. Kita buatkan X-nya 3, rata-ratanya tadi 2. Oke. Masukkan di sini. Ya. Anda sekalian lihat tabel Anda biar tahu Anda lihat tabel ya. Lihat terus X-nya di sini 0. X-nya N-nya tadi berapa ya? 3 ya. Ya, oke. Iya. Nah, ini masukkan seperti ini dia. Mulai dari 0, terus 1, terus kita buatkan 2, terus 3. Oke. Ini dapat nilai peluangnya. Ya, sama dengan, oh ya, oke, dah. Ya, jadi ini dapat ya. Kalau saya cari pun di buku ini sama aja ya. Oke, ya ini sudah Poisson dapatnya X sama dengan 3. Iya. Oke, sudah bisa lihat tabelnya? Anda jangan diam saja, coba bagaimana? Sudah bisa lihat tabel Poisson? Dari contoh-contoh yang saya berikan ini aja dulu. Saya ini lagi, ya, ini. Oke, ini contoh yang ini lagi, contoh nomor 3. Untuk Poisson. Tadi ini ya sudah dapat. Ya, dari cari rata-rata, udah cari standar deviasi, ya udah kalau mencari rata-ratanya gampangnya. Misalnya kita minta sama hidupan. Oke, ini oh iya, rata udah dapat nih. Berarti rata-ratanya ini terus berapa peluang terjadi 4 kecelakaan? Nah, X-nya 4. Ini. Iya, ini pas ya ini. Saya cari ini. Sudah dapat. Oke, iya. Terus ini X-nya 0. Ya, oke, ini sudah. Iya. Bisa sudah lihat tabelnya? Jangan saya aja yang bisa karena Anda nanti yang harus tahu ya. Ya, siapa yang belum bisa melihat tabel Poisson? Soalnya nggak sulit ya, nggak sulit. Yang penting di situ kita tahu rata-ratanya. Saya nggak tahu tabel yang Anda dan itu rata-ratanya itu notasinya apa?
apakah dia itu rata lambda atau nu, itu sama aja artinya. Ya, itu maksudnya rata-rata. Kalau di buku saya ini memang notasinya itu lambda ya. Lambda dia. Ya, jadi mulai dari berarti ini ini sih Ada yang bertanya? Silakan. Ini F-nya, berarti ini kan N-nya besar ya. P-nya ini kita kalikan dulu untuk mencari ininya 1 per. Ya, jadi dapat 0,001. Itu adalah P-nya. Baru kita masukkan. P-nya 1000. Ya. Oke. 0, ini 0, 1, 2, 3, 4. Ya, benar ya. Jadi F-nya 5 dan 00. Ya, benar. Nah, ini benar. Oke. Ini juga benar. Oke, ada yang belum bisa melihat tabel? Ini sudah saya coba. Ini benar. Ya, F-nya. Ya. Sudah. Ada yang untuk poison? Ayo, jangan menunggu. Saya tunggu. Apakah ada pertanyaan? Sudah bisa lihat tabel atau gimana? Ya, jangan dia tabel poison. Sudah ada, Bu. Sudah bisa? Sudah? Sudah, Bu. Oke, iya. Oke. Ya, kalau sudah, saya senang banget ya. Sebenarnya nggak sulit ya, nggak sulit melihat tabelnya. Ya, kalau nanti mau menggunakan rumus, ya silakan aja, nggak masalah. Ya, pasti nilai istilahnya itu rumus. Dan ketika kita menggunakan tabel, itu pasti sama nilainya. Terus nanti waktu praktikum, Anda bisa juga mencari peluang. Ya, menggunakan distribusi binomial, Poisson, dan lain-lain semua. Nah, Anda dapatkan nilai peluang misalkan dari program, Anda lihat tabel pasti sama nilainya, nggak akan mungkin berbeda, ya. Ya, ini kan belum nyampe ke sana. Nanti kalau udah nyampe ke sana, coba Anda cari nanti. Ya, misalkan mau mencari peluang untuk apa ya, binomial, ya, X-nya berapa, N-nya berapa, P-nya berapa. Sudah setelah Anda dapatkan nanti, lihat di tabel, oh ya sama. Nah, jadi hasil programnya itu sama. Ya, jadi jangan kebingungan nanti di kita ya. Ya, cuman nanti kalau misalnya kalau dia itu X-nya sama dengan atau tepat, katanya kayak gitu ya. Ya, jadi kalau dalam kalimat itu tadi kan tepat 3 atau tepat 5. Artinya itu apa? X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan 3. Atau tadi kalau contoh yang tadi tidak ada goal gitu. Ya, berarti X-nya itu sama dengan 0. Ah, seperti itu dia. Ya. Jadi kalau dia misalkan X-nya lebih besar 5 misalkan kayak gitu ya. Bagaimana mencari peluang akhirnya tadi? Ya, berarti kalau dia lebih besar tadi itu, kita kurangkan 1 dikurangi peluang yang kita cari.
Setelah dapat baru nanti kita kurangkan 1 dikurangi peluang yang sudah kita dapatkan. Ya, seperti itu dia. Ya, terus kalau dia lebih kecil, nah